Selamat ya atas kemenangannya. Oh ya, akhir bulan nanti kita atur waktu buat kegiatan bulan besoknya. Kegiatan apa? Kan aku baru saja terpilih. Gak bisa diundur waktunya sampai 2 bulan depan. Kan workshop pemimpinan di sekolah kita selalu diadakan di bulan Oktober. Gak ada sejarahnya diganti ke bulan lain. Karena di bulan November kita juga ada agenda ulang tahun sekolah kita. Jangan kaget gitu. Kan masih bisa tanya-tanya ke kakak-kakak OSIS yang lama. Gimana aja persiapannya. Oh ya, besok minggu ada acara kemana? Kenapa? Mau diobrolin besok? Enggak sih, mau merayakan kemenanganku aja sama kamu. Di kafe mana gitu? Aduh, lain kali aja lah. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam waktu dekat. Di hari libur, aku juga harus bantu-bantu ibuku di rumah. Hai Intan, sorry banget. Aku lupa ngasih tahu kamu kalau seminggu terakhir ini aku ada kegiatan mendadak di luar jam kelas. Jadi belum sempat ngabari kamu kapan sempatnya untuk membicarakan kegiatan ulang tahun sekolah. Atau, sorry nanti aku ke rumahmu aja. Sherlock ya? Mas, ekspresi satu ya. Baik, ini diantar ya? Makasih. Sama. Ini yang perlu kita bahas di rapat minggu ini. Wah, aku nggak nyangka kamu sudah menyusun sampai seperti ini. Ya, tugas bendahara kan yang begini. Makanya, aku nggak pingin pas rapat besok kamu kebingungan. Duh, ternyata masih banyak yang perlu dibahas ya. Ya sudah, tolong kamu share di grup. Besok kita adakan rapat sepulang sekolah. Pastikan kawan-kawan ada waktu. Soalnya selain besok, aku sibuk lomba persiapan modeling. Tapi kamu harus juga bisa membagi waktu ya, Theo. Ini kan program pertama aku jadi ketua OSIS. Gimana nih teman-teman? Kita ada usulan. Kita harus ketemu 3 kali dalam seminggu. Dan itu di luar jam pelajaran. Kalian setuju? Itu sangat tidak efisien waktu. Dan juga ada beberapa anggota kita yang rumahnya jauh. Jadi kita harus perbaiki lagi waktu pekerjaan dekorasinya. Atau setidaknya kita rombak lagi formasinya. Kan bisa aja tuh kita-kita yang rumahnya dekat adalah jam lembur dikit. Nah,
Untuk yang rumahnya jauh, tidak terlibat juga nggak apa-apa. Ya kan kita bisa update info di grup. Nah mereka bisa jadi di bagian publikasi dan pusat informasi. Lebih baik kalian ikuti saja apa yang sudah aku putuskan. Lebih cepat selesai dan gak ribet. Kalian seneng banget sih rapat dibuat lama. Ada. Daki makranya kuat juga ada. Gak percaya, cek tapi. Untuk rapat berikutnya, Ardi dan Isma tidak usah dilibatkan dulu. Kita itu butuh action, bukan teori yang muluk-muluk saja. Yang namanya rapat itu bebas berpendapat. Ide yang mendapat usul lebih banyak itu yang akan kita olah lagi. Lagi pula tugas ketua OSIS kan mengakomodir kepentingan semua anggotanya. Itu alasan mereka aja. Aku tahu kok, mereka itu hanya mewakili diri mereka sendiri. Yang lain aja pada setuju kok. Kamu ngapain bantu mereka? Kan sudah jadi tanggung jawab mereka untuk ngerjain itu. Ya aku nggak tega liatin mereka mindahin barang-barang berat begitu. Kamu pikir cuma mereka aja yang sibuk? Aku juga punya kesibukan lain. Itu yang aku bilang kemarin. Mereka itu hanya mewakili pendapatnya sendiri. Dengar ya Theo, kamu yang memintaku untuk mendukungmu karena kamu menjanjikan bahwa kamu akan menggiatkan semua program di sekolah. Kamu juga memintaku untuk mempromosikanmu dengan segala aktivitasmu di luar sekolah, agar teman-teman mengetahui potensimu yang besar dan lalu memilihmu. Ya aku kira ini saatnya bagimu buat menunjukkan ke mereka bahwa kamu adalah seorang yang dipercaya. Baru juga program pertama, sudah begini sistem kerjanya.
Tadi kamu lihat ada kertas di situ nggak? Kertas apa? Tadi aku taruh di situ. Aku lupa masukin tas gara-gara nyusul kamu tadi ke kantin. Jadi kamu nggak lihat ya? Aku taruh di mana ya? Untung hasil workshopnya muas kan. Ya kan itu karena Intan membantu. Coba kalau Intan tidak ada, pasti Theo. Sudah berapa hari ini Intan nggak masuk loh. Kemana ya? Lah kamu kan ketua OSISnya. Masa tamu kenapa-napa kamu nggak tahu? Jadi Intan itu sekarang kerja serabutan. Kemarin dia ngilangin nota. Besok Jumat kan, kita harus ngumpulin LPJ. Jadi dia harus mempertanggungjawabkannya. Emang hilangnya di mana? Entah. Katanya sih ditaruh aula. Tapi habis aula dibersihin, Intan udah kehilangan berkasnya. Belok situ, Pak. Oh, lurus, belok. Oke, matur nuwun nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Apa benar ini rumahnya Intan? Oh iya benar. Saya teman satu sekolahnya. Oh iya, silakan masuk. Oh, iya. Itu kamu. Tadi kecil. Ya. Maaf, rumahku berantakan dan kecil. Kamu tahu dari mana rumahku di sini? Beberapa minggu terakhir kan aku nggak lihat kamu di sekolah. Jadi aku tanya alamat rumah kamu sama Ira.
Kamu kesini ada urusan apa? Jadi gini, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ketika nota-notamu hilang, sebenarnya aku ngeliat ada teman-teman OSIS masukin kumpulan-kumpulan kertas itu ke kotak sampah. Bisa jadi itu nota-notamu. Tapi karena aku lagi kesel sama kamu, jadi pas kamu tanya, aku bilang nggak tahu. Jadi ternyata kamu yang ngilangin. Tapi jangan khawatir, aku sudah bawa nota-notanya. Nah, ini dia. Kok ada notanya? Kenapa notanya beda? Tadi aku ke toko milik tanteku. Aku minta dibuatkan nota yang baru. Kenapa jadi kamu yang menggantikan? Kan aku yang menghilangkan. Tapi kan di mana-mana pemimpin harus bertanggung jawab atas kinerja anggotanya. Lagi pula, ini kulakukan sebagai bentuk permintaan maafku. Jadi gini teman-teman, sebenarnya aku ingin meminta maaf. Selama ini telah melakukan tindakan yang salah. Dan sebentar lagi, aku akan menemui pembina OSIS untuk meminta pengunduran diriku. Setidaknya Theo sudah menolak. Pemimpin yang baik adalah ketika ia mau mengakui kesalahannya. Dan salah satu tanggung jawab pemimpin adalah ia harus bertanggung jawab atas tugas yang harus diembannya. Itu yang masih menjadi PR bagi Theo. Jadi mari sama-sama kita bantu Theo menjalankan visi dan misinya sampai akhir masa jabatannya. Semangat Theo! Semangat Theo. Semangat Theo. Intan. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Duduk dulu. Jadi gini, tadi aku bertemu dengan pembina OSIS. Aku diminta untuk menjadi bagian dari tim penyeleksi FLS 2N. FLS 2N? Itu ajang yang sangat keren sekali. Kok tumben pemilihannya melibatkan pihak siswa juga? Biasanya kan langsung guru yang memilihnya. Beberapa tahun terakhir kan banyak pilihan meleset katanya. Nurut sama guru dan rajin aja bukan jaminan. Dan aku diminta untuk mengajukan sejumlah nama. Kalau monolog, sudah pasti Doni lah. Bulan sejauh ini masih yang paling bagus menarinya. Khusus yang tari, aku tidak memilih Wulan. Aku akan mengajukan kamu ya. Bercanda kamu. Kenapa? Kamu punya potensi bagus. FLS 2N adalah ajang bergengsi. Tahun ini ada saudaraku yang menang dan dia dapat beasiswa. Kamu punya niat kan untuk mendapatkan beasiswa? Siapa tahu dengan cara ini kamu bisa mewujudkan mimpimu. Tapi aku takut teman-teman mau nganggapmu pilih kasih. Aku yakin kali ini teman-teman akan sependapat dengan keputusanku. Begitu juga dengan Dewan Guru. Ya, kamu tahulah.
siapa yang terlihat aktif di sekolah, kan itu biasanya yang ditunjuk oleh guru-guru. Padahal di luar bulan ada banyak sekali orang yang punya potensi bagus. Hanya saja tidak terlihat. Seperti kamu misalnya. Percaya deh sama aku. Kali ini kamu adalah orang yang tepat. Dan aku tahu kamu sudah ingin melakukan ini kan? Kemarin, aku hampir saja menerima usulan teman-teman untuk menjadi ketua OSIS. Tapi aku tahu kamu mau memerlukan jabatan ini untuk seleksi modelingmu. Hari ini aku bersyukur karena tidak menjadi ketua OSIS. Karena dengan begitu, aku tidak perlu menunjuk diriku sendiri untuk ikut seleksi walaupun aku tahu kemampuanku. Aku berterima kasih padamu untuk ini. Dan aku juga berterima kasih. Kamu telah mengajariku bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Selalu ada pelangi setelah hujan. Hei, tunggu. Aku... Selalu ada pelangi setelah hujan.